Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, dari kelas Analisis Perancangan dan Perencanaan Perusahaan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas yang telah kami kerjakan dengan judul Perancangan Produksi Sweet Hot Es Krim. Perkenalkan, nama saya Diniekti Koirunisa, NPM 21159. Saya Tiara Belan dengan NPM 21187. Saya Anissa Maudi dengan NPM 210320101191. Saya Anaka Putri dengan NPM 21193. Saya Ulan Mulya, NPM 21206. Selanjutnya akan dijelaskan masing-masing mengenai bagian-bagian tugas yang telah kami kerjakan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pendahuluan, di mana pendahuluan terdapat latar belakang dibuatnya Sweet Health Ice Cream ini. Itu karena obesitas di Indonesia menurut WHO itu menempati peringkat atas di Asia Tenggara untuk tingkat obesitas dan berkaitan dengan penyakit diabetes yang ada di Indonesia semakin tinggi. Maka dari itu, dibuatlah inovasi pembuatan sweet ice cream, tapi tetap memiliki daya tarik bagi konsumen dan juga dapat berkontribusi dalam menurunkan tingkat obesitas dan diabetes di Indonesia. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah, di mana yang pertama ada bagaimana mendefinisikan konsep es krim sehat rendah gula, lalu analisis pasar, lalu ada strategi pemasaran dan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pembuatan es krim, mengetahui strategi dan segmentasi pasar, dan mengidentifikasi hambatan atau tantangan dalam pengembangan produk ini. Selanjutnya, yang kedua membahas tentang strategi usaha, di mana strategi usaha yang dilakukan, pertama ada visi dan misi. Ini logo untuk Sweet Health Ice Cream, di mana visi menjadi pemimpin dalam menyediakan pilihan es krim gula sehat yang memenuhi keinginan konsumen akan menikmati rasa sambil mendorong gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya ada misi menyajikan Sweet Health Ice Cream dengan beragam rasa yang lezat dan kualitas terbaik tanpa mengorbankan cita rasa. Lalu ada menghasilkan produk Sweet Health Ice Cream rendah gula, rendah kalori, dan tinggi nutrisi, menggunakan bahan baku berkualitas tinggi, alami, dan berkelanjutan untuk membuat produk ini sehat dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir ada memberikan informasi dan edukasi kepada konsumen mengenai manfaat Sweet Health Ice Cream. Selanjutnya ada deskripsi perusahaan, di mana Sweet Health Ice Cream ini penting untuk memahami pentingnya gaya hidup dan membuat konsumen memenuhi kebutuhan akan camilan, tapi tetap dengan cara yang ramah lingkungan dan juga memikirkan tentang kesehatan. Selanjutnya ada analisis SWOT, di mana ada strength, weakness, dan opportunity threats. Untuk strength-nya sendiri, kesehatan dan kesadaran gizi, pasar yang berkembang, dan varian rasa yang inovatif. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan dari produk ini, biaya produksi tinggi karena bahan-bahannya, keterbatasan rasa dan tekstur, dan persaingan yang intens. Lalu yang selanjutnya ada opportunities, peluang, meningkatkan kesadaran kesehatan oleh masyarakat, kemitraan dengan influencer untuk promotion dan ekspansi produk. Lalu yang terakhir ada threats atau ancaman dari produk ini, yaitu perubahan selera pasar, lalu ada regulasi dan pajak kesehatan, dan persaingan dari produk sejenis. Berikut ini merupakan matriks IFAS dan EFAS. Pada matriks IFAS terdapat faktor dari kekuatan dan kelemahan, yang mana pada faktor kekuatan dengan total 1,92 dan faktor kelemahan dengan total 1,4, yang mana selisih dari keduanya yaitu 0,52. Kemudian untuk faktor EFAS atau eksternal terdapat peluang dan ancaman, yang mana total dari peluangnya itu yaitu 2,05, sedangkan untuk ancamannya yaitu 1,19 dengan selisih 0,86. Kuadran SWOT. Dapat diketahui posisi perusahaan pada kuadran SWOT yaitu X sama dengan 1,92 dikurang 1,4 dengan total 0,52, kemudian untuk Y sama dengan 2,05 dikurang 1,19 dengan total 0,86. Dari hasil perhitungan kuadran SWOT terlihat bahwa perusahaan berada pada posisi kuadran 1, yaitu faktor eksternal dan internal positif menunjukkan bahwa lingkungan usaha yang dihadapi oleh produk Sweet Health Ice Cream rendah gula secara relatif berpeluang lebih besar dibandingkan ancaman, dan kekuatan relatif lebih unggul dibandingkan dengan kelemahan. Berikut ini merupakan diagram matriks SWOT, dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian ada bab 3 perancangan produk. Format kuesioner. Pada tugas ini responden berjumlah 15 orang dengan umur
19 hingga 30 tahun. Berikut ini merupakan daftar pertanyaan yang digunakan, yaitu ada nama, usia, jenis kelamin, dan 10 pertanyaan, dengan rentang jawaban 1 hingga 5. Berikut ini merupakan hasil kuesioner, yaitu hasil kuesioner atribut, tingkat kepentingan atribut, tingkat kepuasan atribut, voice of customer, tingkat harapan atribut, dan karakteristik teknis. Berikut ini merupakan interaction matrix, di mana keterangan dari gambarnya yaitu untuk gambar yang kosong itu tidak ada hubungan atau bernilai 0, untuk segitiga itu berhubungan lemah dengan nilai 1, untuk lingkaran kosong hubungan sedang dengan nilai 3, dan untuk lingkaran penuh itu hubungan kuat dengan nilai 9. Berikut ini merupakan korelasi teknis, dan ini merupakan planning matrix. Terdapat 3, yaitu importance to customer, customer satisfaction, performance, dan interaction matrix. Sedangkan bagian sales point important to customer itu nilainya ada 1,5, sedangkan di ROWEG itu ada 72,38, dan di normalis ROWEG itu totalnya ada 100. Selanjutnya di sini ada tabel technical matrix. Tidak ada gambar. Nah, di sini ada tabel HOQ atau House of Quality, di mana variabel buah yang digunakan harus matang sempurna untuk mendapatkan rasa dan tekstur yang optimal dengan relative contribution yaitu 24% dengan ranking 1 sampai menentukan ranking 1, 2, 3, 4, 5, 7. Dengan di bagian ranking 7 itu ada tekstur makanan bisa dinikmati semua kalangan dengan relative contribution 7% dengan ranking 7. Dan dari penelitian ini akan digunakan sebagai bagian evaluasi menentukan apa saja aspek-aspek yang harus diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya di bagian bab 4 analisis pasar. Di analisis pasar ini ada STB atau segmentation, targeting, dan position. Segmentasi itu kita dapat dari responden, responden, kriteria dasar itu ada jenis kelamin atau gender, dengan segmennya adalah laki-laki dan perempuan, dan usia yang kita dapat adalah 19 tahun sampai 28 tahun. Di bagian targeting ini ada kriteria dasar dari demografis, contoh itu ada segmen kontrol kualitas bahan yang memastikan konsistensi rasa. Di geografis itu tempat penjualan produk es krim yang strategis untuk dikunjungi dan atau bergabung dengan kemitraan dengan toko makanan sehat guna meningkatkan distribusi. Sedangkan di bagian psikografis ini contohnya itu ada kolaborasi dengan influencer untuk menarik minat pembeli. Di bagian kriteria perilaku itu segmennya ada di produk sweet health es krim yang dapat dikonsumsi oleh beberapa kalangan. Selanjutnya di bagian positioning, di mana kriteria dasar itu adalah berdasarkan penilaian responden terhadap harga sebesar 79% menyatakan bahwa harga produk terjangkau. Hal ini memberikan kesan positif terhadap harga produk, bahwa alasan harga sudah sesuai dengan kualitas produk. Walaupun menggunakan bahan yang kualitas tinggi mengakibatkan meningkatnya biaya produksi. Selanjutnya di kriteria atribut, di mana atribut produk berdasarkan pada hasil penilaian kuesioner yang diperoleh sebesar 86%, yang berarti bahwa konsumen merasa sangat puas terhadap atribut yang diteliti pada produk Sweet Heart Ice Cream. Dan yang terakhir ada pemakaian, di mana berdasarkan segmen jenis kelamin dan segmen usia, bisa diketahui bahwa produk Sweet Heart Ice Cream bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Analisis NP, yaitu promotion atau promosi. Strategi promosi untuk produk sweet health ice cream haruslah berfokus pada nilai kesehatan dan kelezatan produk. Kampanye pemasaran dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, iklan di media cetak atau elektronik, serta bekerjasama dengan influencer yang memiliki audiens yang relevan. Selain itu, promosi produk di acara-acara kesehatan, pameran makanan, tempat olahraga seperti gym, dan lain sebagainya juga menjadi cara yang efektif untuk memperkenalkan produk kepada konsumen yang potensial. Lalu ada place. Distribusi produk sweet whole ice cream dilakukan melalui berbagai saluran yang dapat diakses oleh konsumen. Produk ini tersedia di supermarket, toko makanan sehat, dan juga dapat dibeli secara online melalui platform e-commerce. Lalu di sini ada power. Kekuasaan dalam konteks ini mengacu pada kemampuan produsen untuk bernegosiasi dengan pemasok bahan baku dan juga distributor. Dengan menjalin kemitraan yang kuat dan pemasok berkualitas dan distributor yang terpercaya, produsen dapat memastikan pasokan bahan baku yang stabil dan distribusi yang efisien ke pasar yang dituju. Lalu ada public relation, yaitu hubungan masyarakat yang baik merupakan aspek penting dalam membangun citra merek yang positif. Dengan berinteraksi secara aktif dengan media, merespon dengan cepat terhadap umpan balik konsumen, dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat,
produsen dapat memperkuat hubungan dengan pabrik dan membangun loyalitas. Ada analisis mengenai supply demand, data permintaan produk es krim, yaitu permintaan atau demand yang diinginkan konsumen untuk memiliki suatu barang. Berikut ini ditampilkan mengenai data permintaan produk es krim Sweet Health es krim. Di sini menggunakan data dari periode 1 hingga periode 12 pada bulan Maret 2023 dan diakhiri pada bulan Februari 2024 dengan permintaan aktual sebagai berikut. Di sini ada grafik mengenai plot data permintaan produksi es krim. Berdasarkan gambar grafik plot data permintaan di atas, plot data tersebut cocok dengan pola data tren, maka metode yang digunakan adalah metode Holtz dan single exponential smoothing. Yang pertama mengenai metode Holtz, di sini ada grafik mengenai data permintaan, lalu di sini ada hasil peramalannya, ada demand, level, tren, dan juga forecast-nya. Lalu di sini diperhitungkan mengenai perhitungan kesalahan peramalan dengan menggunakan metode Holtz. Diperoleh nilai MAD sebesar 1751,60 dengan nilai MSE sebesar 4162952,74 dan nilai MAP sebesar 17,77%. Lalu di sini yang kedua menggunakan metode single exponential smoothing. Di sini menggunakan rumus sebagai berikut dengan perhitungan SES yang diketahui bahwa single exponential smoothing yang memiliki alfa 0,1 akan menghasilkan nilai 9779,38 pada periode April 2023. Lalu di sini perhitungan kesalahan peramalan menggunakan metode single exponential smoothing yang diperoleh nilai MAD sebesar 1987,02 dengan nilai MSE sebesar 4673637,82 dan nilai MAP sebesar 19,63%. Intinya ada analisis supply demand pada grafik di samping. Didapatkan bahwa pada grafik single exponential smoothing permintaan ramalan lebih stabil daripada grafik data aktual dan plot data yang terbentuk. Selanjutnya di sini ada hasil kesalahan peramalan. Di sini ada dua peramalan pada metode Holtz dan Winter. Pada analisa di samping, berdasarkan peramalan masing-masing metode yang dilakukan untuk mengetahui jumlah permintaan produk es krim yang paling akurat, metode yang paling terkecil berdasarkan kesalahan peramalan terkecil. Berdasarkan tabel di samping, diperolehkan nilai terkecil pada metode Holtz dikarenakan hasil MAD-nya sebesar 1751,6. Bab 5. Di sini ada BOM atau bill of material pada level 1, pada komponen bahan lithium 3 minggu, kemasan dengan lithium 3 minggu. Pada level 2, komponen bahan membutuhkan komponen susu low fat 1 minggu, buah dengan lithium 2 minggu, gula dengan lithium 2 minggu juga. Pada level 2, komponen kemasan. Kemasan ada paper cup dengan lithium 1 minggu dan sendok kayu juga 1 minggu. Keputusan buat dan beli. Karakteristik buat dan beli sudah bisa dibaca sendiri. Di sini ada tabel OPC. Tabel OPC terdapat 11 kegiatan dalam pembuatan Sweet Health es krim yang diuraikan jadi 9 kegiatan operasi. Satu kegiatan ganda yakni ada perakitan dan inspeksi, satu kegiatan penyimpanan. Di sini ada 9 kegiatan operasional, yaitu menggabungkan bahan, masukkan bahan, penuangan ke wadah, pembersihan, pengupasan, pemotongan, dan penghalusan. Pengembangan buah dan krim, penambahan topping dan inspeksi serta pendinginan. Di sini ada perhitungan dalam memproduksi Sweet Health es krim dibutuhkan 3 proses pengerjaan. Pertama proses cooking, 2 mixing, dan 3 freezing. Jumlah produksi pada 1 minggunya ada 250 PJS. Efisiensi mesin 95% dalam 1 minggu sama dengan 5 hari kerja. 1 hari kerja sama dengan 7 jam. Sehingga dapatkan perhitungan jumlah mesin yang diperlukan pada cooking, mixing, dan freezing pada produk Sweet Health es krim dengan estimasi skar dan waktu standar tiap proses. Pada selanjutnya ada perhitungan untuk jumlah mesin yang digunakan untuk produksi Sweet Health es krim. Yang diperlukan ada 3 mesin cupping, 2 mesin mixing, dan 5 mesin freezing dalam produksi Sweet Health es krim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 6 yang berjudul merancang sistem manufaktur.
di mana jumlah mesin dan peralatan yang nomor 1 ada mesin chop dengan jumlah 3 kondisi baik. Keterangannya mesin chopper dapat berguna untuk memotong atau mencacah buah yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan es krim. Lalu ada mesin mixing. Keterangannya mesin mixing berguna untuk mencampurkan semua bahan-bahan yang digunakan untuk membuat es krim. Yang ketiga ada mesin freezing. Mesin freezing merupakan mesin yang digunakan untuk membuat es krim. Lalu ada jumlah tenaga kerja produksi, di mana bagian pengawasan mesin chopper ada 15 tenaga kerja, bagian pengawasan mesin mixing 10 jumlah tenaga kerja, bagian pengawasan freezing 6 dengan total pekerja 31. Lalu ada jumlah tenaga kerja produksi, jenis material handling yaitu conveyornya dengan cara memindahkan material secara terus-menerus sepanjang jam yang telah ditentukan. Biasanya digunakan dalam mini produksi dan pengemasan es krim. Lalu ada dolly cart, memindahkan barang atau material di dalam fasilitas dengan cara yang fleksibel dan mudah. Sering digunakan dalam pekerjaan ringan. Lalu ada rack dan shelving, menyimpan material bahan baku pembuatan es krim secara efisien di gudang dan memanfaatkan ruang vertikal untuk mengoptimalkan penggunaan ruang. Lalu ada forklift, mengangkat dan memindahkan material berat atau besar, biasanya ditempatkan pada palet di dalam gudang atau area pabrik. Selanjutnya dari desain layout lantai produksi, berdasarkan layout lantai produksi dari Sweet Health Ice Cream, berikut adalah deskripsi seluruh isi ruangan. Ada ruang produksi es krim. Ruang produksi es krim adalah ruangan terbesar di dalam pabrik. Ruangan ini digunakan untuk memproduksi es krim. Di dalam ruangan ini terdapat berbagai macam peralatan seperti mesin mengaduk es krim, mesin pendingin, mesin bungkus, mesin pengemasan, meja kerja, penyimpan kulkas dan freezer. Lalu ada ruang pendinginan. Ruang pendinginan adalah ruangan yang digunakan menerima es krim sudah jadi. Ruangan ini harus dijaga suhunya agar es krim tetap terjaga kualitasnya. Di dalam ruangan ini terdapat pendingin, freezer, dan pintu air. Berikut ini merupakan desain layout lantai produksi. Yang pertama ada ruang pengemasan. Ruang pengemasan adalah ruang yang digunakan untuk mengemas es krim yang sudah jadi. Di dalam ruangan ini terdapat mesin pengemasan, meja kerja, rak penyimpanan, dan pintu air. Kemudian ada ruang kelistrikan, yaitu ruangan yang digunakan untuk menyimpan panel listrik dan generator. Ruangan ini harus dijaga keamanannya agar tidak terjadi konsleting. Di dalam ruangan ini terdapat panel listrik, generator, dan pintu api. Kemudian ada ruang kontrol, yaitu ruangan yang digunakan untuk memantau proses produksi es krim. Di dalam ruangan ini terdapat monitor, komputer, meja kerja, dan kursi. Kemudian ada ruang administrasi, yaitu di dalam ruangan ini digunakan untuk mengurus administrasi pabrik. Di dalam ruangan ini terdapat meja kerja, kursi komputer, dan lemari arsip. Kemudian ada ruang gudang barang jadi, yaitu ruangan yang digunakan untuk menyimpan barang jadi sebelum didistribusikan ke toko-toko. Di dalam ruangan ini terdapat rak penyimpanan, palet, dan truk. Kemudian ada ruangan office, yaitu ruangan yang digunakan untuk kantor. Di dalam ruangan ini terdapat meja kerja, kursi, komputer, dan lemari arsip. Kemudian ada ruang WC, yaitu yang digunakan untuk toilet dan kamar mandi. Di dalam ruangan ini terdapat toilet, kamar mandi, dan wastafel. Kemudian ada parkiran karyawan, yaitu tempat parkir untuk karyawan pabrik. Kemudian ada parkiran truk, yaitu parkir untuk truk yang mengangkut barang jadi. Dan yang terakhir yaitu pos satpam, yaitu tempat untuk satpam menjaga keamanan pabrik. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi dari Sweet Health Ice Cream. Di sini ada Uluan Adi, Diniekti, Tiara Bella, Nisa Maudi, dan anak putri di mana jabatannya seperti ada pada tabel. Selanjutnya di sini ada job description jabatan, di mana yang pertama ada CEO, atau yang bisa disebut Chief Executive Officer adalah individu yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, pengelolaan operasional, dan kinerja keseluruhan perusahaan. CEO adalah jabatan yang langsung dipilih oleh Dewan Direksi dan pemegang saham. Yang kedua itu ada divisi personalia, di mana personalia adalah departemen yang tugas melaksanakan serangkaian kegiatan pengelolaan SDM pada hal-hal yang terkait administratif guna mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan karyawannya. Selanjutnya ada divisi pengadaan, di mana pengadaan atau procurement bertanggung jawab dalam tugas melakukan perencanaan, analisa, dan evaluasi proses pengadaan. Berbeda dari purchasing yang tugasnya lebih transaksional, tim procurement juga harus bisa menjaga relasi baik dengan vendor. Selanjutnya ada divisi produksi,
di mana bidang produksi atau operator produksi adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan produksi yang memiliki tugas dan juga tanggung jawab untuk mengoperasikan mesin produksi yang ada di perusahaan tersebut agar bisa menghasilkan produk jadi ataupun setengah jadi. Dan yang terakhir ada divisi penjualan dan distribusi, di mana bagian sales merupakan bagian dalam perusahaan bertanggung jawab untuk melakukan penjualan pada produk yang dimiliki perusahaan. Tugas dan tanggung jawab dasar dari sales adalah menjual produk, baik berupa barang atau jasa, menawarkan barang atau jasa produksi perusahaan kepada konsumen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 7, yaitu penentuan rantai pasokan. Di sini ada tahapan dan struktur dari rantai pasok. Yang pertama ada tahapan perencanaan, yaitu berdasarkan analisis permintaan pasar dan proyeksi penjualan, perusahaan menentukan jumlah bahan baku yang diperlukan. Penjadwalan produksi dilakukan untuk memastikan ketersediaan produk sesuai dengan permintaan. Yang kedua, tahapan pengadaan. Perusahaan memilih pemasok yang mampu menyediakan bahan baku berkualitas tinggi dengan harga kompetitif. Ini melibatkan evaluasi pemasok potensial berdasar kualitas, harga, dan keandalan pengiriman. Yang ketiga ada tahapan produksi. Bahan baku yang diterima diperiksa kualitasnya sebelum disimpan di tempat penyimpanan yang sesuai. Bahan baku yang disimpan dalam kondisi yang menjaga kesegaran dan kualitasnya. Yang keempat, tahapan pengemasan dan penyimpanan. Produk es krim yang sudah dikemas dan dalam wadah yang dirancang untuk menjaga kesegaran dan memudahkan distribusi. Produk jadi disimpan dalam kondisi suhu yang sesuai atau freezer untuk menjaga kualitas dan keamanannya sampai waktu distribusi. Lalu yang kelima, tahapan distribusi, yaitu rute distribusi direncanakan untuk memastikan pengiriman efisien dan tepat waktu yang melibatkan koordinasi dengan perusahaan logistik atau armada distribusi internal. Di sini yang keenam ada tahapan penjualan dan layanan pelanggan, di mana yang pertama ada supplier bahan baku, lalu kepada pabrik es krim, lalu kepada distributor es krim, dan mengakar menjadi toko es krim dan minimarket yang nanti akhirnya akan kepada pelanggan. Lalu di sini ada strategi rantai pasok, ada keputusan taktis dari produksi, efisien produk yang optimal tanpa adanya cacat, dengan responsi menerapkan prinsip penghilangan pemborosan dalam proses produksi dan menerapkan metode untuk meningkatkan efisiensi produksi. Lalu ada penyimpanan, untuk efisiennya meminimalisasi adanya penyimpanan penumpuk hasil produksi dengan responsi memerlukan persediaan pengamanan dengan jumlah yang sesuai tanpa ada lebihan yang terlalu banyak. Lalu ada pasokan, dengan efisien memilih supplier berdasarkan kualitas dengan harga sebagai kriteria utama. Lalu untuk responsi memilih supplier berdasarkan kecepatan pengiriman, kualitas bahan baku, dan harga yang terjangkau. Lalu yang terakhir ada pengembangan produk, dengan efisien memberikan variasi produk dengan ongkos produksi minimal. Lalu untuk responsif, memberikan variasi produk berdasarkan masukan konsumen. Lalu selanjutnya di sini ada bab 8 mengenai analisa lokasi. Di sini ada pembangunan pabrik, di mana Sweet Health Es Krim adalah perusahaan yang berdedikasi untuk memproduksi es krim yang tidak hanya lezat tetapi juga sehat. Dalam upaya ini, memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kapasitas produksi, perusahaan berencana untuk membangun pabrik baru. Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk meningkatnya permintaan konsumen akan produk es krim sehat, serta kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi. Lokasi pabrik baru akan dipilih dengan mempertimbangkan kedekatannya dengan sumber bahan baku utama. Hal ini tidak hanya akan mengurangi biaya transportasi, tetapi juga memastikan ketersediaan bahan baku yang berkualitas tinggi secara berkelanjutan. Lokasi yang strategis juga akan mempermudah pengelolaan rantai pasokan dan mengurangi risiko gangguan produksi. Pabrik baru ini akan ditempatkan di lokasi yang strategis untuk distribusi produk ke berbagai wilayah. Kedekatan dengan jalan raya utama, pelabuhan, dan pusat distribusi akan memungkinkan pengiriman yang lebih cepat dan biaya logistik yang lebih rendah. Lalu selanjutnya, profil bisnis dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin peduli terhadap kesehatan. Pembangunan pabrik baru adalah langkah yang penting dalam perjalanan perusahaan untuk menjadi pemimpin pasar dalam industri es krim sehat di Bali. Bali sebagai salah satu destinasi wisata terkemuka di dunia menawarkan sejumlah keunggulan strategis yang membuatnya menjadi lokasi ideal untuk pembangunan pabrik baru Sweet Health es krim.
Setelah dilakukan penilaian di beberapa tempat, kota atau kabupaten yang ada di Bali, maka didapatkan tabel matrik di bawah penilaian lokasi dan matrik penilaian lokasi dengan ranking prosedur sebagai berikut dengan beberapa lokasi potensial di Bali, seperti Denpasar, Jimbaran, dan Kuta. Setiap lokasi diberi nilai untuk setiap faktor skala 1 sampai 5, di mana 1 adalah sangat buruk hingga 5 adalah sangat baik. Di sini ada tabel matriks awal penilaian lokasi dengan faktor-faktor yang pertama ketersediaan bahan baku, biaya tenaga kerja, infrastruktur, biaya properti, lingkungan sosial dengan lokasi sebagai berikut di Jimbaran, Denpasar, dan Kuta. Untuk total skor pada Jimbaran yaitu 18, untuk total skor Denpasar 21, dan untuk total skor Kuta yaitu 19. Dari hasil penilaian pada faktor ketersediaan, bahan baku dan pasar memiliki skor tertinggi yaitu 5. Hal tersebut dikarenakan lokasi dan pasar yang memiliki lokasi strategis yang memudahkan akses terhadap bahan baku segar seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan susu. Pada faktor ketersediaan tenaga kerja, Kuta memiliki skor tertinggi yaitu 5. Hal tersebut dikarenakan Kuta memiliki populasi tenaga kerja yang terampil dibandingkan 2 daerah lainnya. Pada faktor infrastruktur, Jimbaran memiliki skor tertinggi. Hal itu dikarenakan Jimbaran terletak di dekat Bandara Internasional Ngurah Rai, sehingga memudahkan distribusi produk ke seluruh Indonesia dan mancanegara. Pada faktor biaya yang properti, daerah Kuta lebih unggul. Hal itu dikarenakan Kuta menawarkan aksesibilitas yang sangat baik untuk distribusi produk. Pada faktor lingkungan sosial, daerah Denpasar memiliki skor lebih unggul. Hal itu dikarenakan Denpasar terdapat banyak komunitas dan kelompok yang peduli akan kesehatan dan kelestarian lingkungan. Di sini ada matriks penilaian lokasi dengan total skor Jimbaran 4,10, Denpasar 4,20, dan Kuta 3,70. Lalu di sini ada peta daerah Bali. Letak utamanya berada di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Adapun pertimbangan pemilihan di Bali sebagai lokasi pembangunan Sweet Health Es Krim adalah sebagai berikut. Untuk letaknya sangat strategis, aksesnya mudah dengan lokasi yang strategis di pertengahan kota. Untuk UMR-nya yaitu sebanyak 3.096.823 yaitu cukup tinggi. Lalu di sini ada faktor dominasi lokasi. Yang pertama customer base. Denpasar Selatan merupakan tempat tinggal atau tujuan liburan bagi banyak orang yang peduli dengan gaya hidup sehat. Lokasi dekat dengan konsumen, potensial yang sudah memiliki minat terhadap produk-produk sehat seperti es krim dapat meningkatkan minat dan loyalitas pelanggan. Selain itu, di lingkungan dan pasar selatan cenderung santai dan ramah. Cocok dengan citra merek Sweet Hot Es Krim yang mengedepankan gaya hidup sehat dan kebahagiaan. Lalu untuk cost base, produk Sweet Hot Es Krim selain dipasarkan untuk agen, swalayan, dan pengusaha makanan juga dipasarkan di minimarket, pasar, dan sebagainya. Kualitas rasa dan kebersihannya terjamin karena dikemas di dalam kotak tercycle sehingga terhindar dari paparan serangga, mikroba, dan bahan asin lainnya. Untuk satu kotak Sweet Hot Es Krim dijual dengan harga 20.000. Lalu untuk kompetitor base-nya, Gusto Gelato Bali, kedai es krim dengan berbagai varian rasa dalam cup atau cone. Tempat ini menawarkan berbagai macam es krim dan sorbet atau serbat. Gusto Gelato Bali telah membuka 2 cabang di Denpasar dan Seminyak. Pertama, Gusto Gelato dan Cafe di Jalan Merdeka 3 nomor 14 dan Pasar Timur. Lalu di sini luas tanah dan ukuran. Pabrik produksi Sweet Hall Es Krim akan dibangun di Denpasar Selatan, tepatnya di Jalan Hang Tua dengan luas 50 meter kali 125 meter. Di sini ada gambar dari peta luas tanah dan ukurannya perkiraan. Baik, yang selanjutnya ada penentuan lokasi perusahaan. Sweet Health Ice Cream telah menentukan lokasi pembangunan pabrik yang ini berada di Jalan Nang Tua dan Pasar Selatan, Bali. Terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi penentuan lokasi Sweet Health Ice Cream, diantaranya satu, keanekaragaman budaya. Denpasar sebagai ibu kota Bali merupakan pusat kegiatan budaya dan memiliki beragam komunitas. Keanekaragaman budaya ini dapat memberikan inspirasi untuk inovasi produk dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang preferensi konsumen lokal dan wisatawan. Yang kedua, pariwisata. Denpasar merupakan pintu gerbang utama bagi pariwisata di Bali. Kehadiran wisatawan internasional dan domestik menciptakan peluang pasar yang besar untuk produk seperti es krim. Dengan demikian, lokasi di Denpasar dapat memberikan akses yang lebih baik ke pasar yang berkembang dengan pesat. Ketiga, gaya hidup sehat. Bali dikenal sebagai tempat yang mempromosikan gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Masyarakat di Denpasar mungkin lebih terbuka terhadap konsep produk seperti es krim sehat karena kesadaran akan pentingnya makanan sehat dan gaya hidup aktif semakin meningkat.
Yang keempat, ada dukungan komunitas kesehatan. Di Denpasar terdapat banyak komunitas dan kelompok yang peduli akan kesehatan dan kelestarian lingkungan. Perusahaan Sweet Health Ice Cream dapat berkolaborasi dengan komunitas-komunitas ini untuk mempromosikan produk mereka dan mendukung inisiatif kesehatan yang lebih luas. 5. Ketersediaan tenaga kerja terampil. Sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pendidikan di Bali, Denpasar menawarkan akses yang lebih besar terhadap tenaga kerja terampil dalam berbagai bidang, termasuk manufaktur makanan. Ini dapat membantu perusahaan dalam merekrut karyawan yang berkualitas dan berpengalaman. Yang keenam, kemudahan aksesibilitas. Denpasar memiliki infrastruktur yang cukup baik, termasuk jaringan jalan yang terhubung dengan baik dan akses ke fasilitas transportasi seperti bandara dan pelabuhan. Ini akan memudahkan distribusi produk ke berbagai daerah di Bali dan bahkan ke luar pulau. Bab ke-9 ada desain layout, di mana desain layout di sini merupakan ruang produksi ice cream. Terdapat 3 mesin yang terbagi. Lalu di sini ada toilet, di sini ada office-nya, lalu ini ada parkiran untuk truk, dan ini parkiran untuk karyawan. Lalu di sini ada gudang barang jadi, ruang kelistrikan, lalu ada ruang kontrol, ruang administrasi, lalu ada ruang pengemasan, dan ruang pendinginan. Bab ke-10, kesimpulan. Kesimpulan dari laporan ini adalah konsep produk Sweet Health Ice Cream merupakan inovasi dalam produk es krim yang sehat dengan fokus pada kandungan gula yang rendah dan kalori serta penggunaan bahan-bahan berkualitas tinggi seperti buah-buah segar. Strategi perusahaan memiliki visi dan misi jelas dalam menyediakan produk es krim sehat konsumen. Strategi pemasaran yang efektif dan segmentasi pasar yang tepat menjadi fokus utama untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Perancangan produk melalui pembuatan kuesioner dan analisis House of Quality ditemukan bahwa faktor-faktor seperti kematangan buah, kandungan gula rendah, kontrol kualitas bahan, dan variasi rasa topping jadi prioritas dalam perencanaan produk Sweet Health Ice Cream. Yang terakhir ada keputusan taktis. Perusahaan juga mengambil keputusan taktis yang efisien dan responsif dalam hal produksi, penyiapan, pasokan, dan pengembangan produk untuk memastikan operasional perusahaan berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan konsumen. Sekian penjelasan dari tugas yang telah kami kerjakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.